Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqmah Dharmakarya, dosen PKN STAN. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu terus tumbuh pada kondisi mapan. Salah satunya adalah disebabkan adanya penurunan konsumsi dan peningkatan tabungan yang semakin besar sehingga bisa digunakan untuk modal investasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kalau kondisinya tabungan semakin besar dan konsumsi semakin kecil, apakah itu adalah kondisi yang baik? Sebagian berpendapat bahwa kondisi perekonomian yang terus tumbuh dan menuju kondisi mapan itu seharusnya juga diikuti dengan peningkatan konsumsi. Lalu bagaimana konsumsi yang ideal bisa tercapai secara optimal dan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi? Inilah kondisi yang terjadi ketika konsumsi itu optimal dan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Ini yang disebut dengan kondisi kaidah emas. Di sini kita menggunakan notasi K, menggunakan tanda bintang yang menunjukkan kondisi kaidah emas. Kalau kita lihat di sini bahwa pertumbuhan output itu sejalan dengan pertumbuhan modal. Maka ketika modal terus tumbuh, depresiasinya juga semakin meningkat. Pertumbuhan output tadi dibagi di antara konsumsi dan tabungan yang digunakan sebagai modal investasi. Ketika di dalam kondisi kaidah emas, ketika investasi terus tumbuh, modal bertambah, maka konsumsi akan terus meningkat sampai dengan pada titik optimal dalam kondisi kaidah emas, titik optimal konsumsi, dan berikutnya setelah melewati kondisi kaidah emas, seiring dengan peningkatan investasi, di mana di sini penambahan investasi itu mulai menurun, maka konsumsi juga sudah mulai berkurang. Untuk mengetahui kondisi konsumsi yang optimal pada kaidah emas, kita bisa juga lihat di dalam grafik ini. Di dalam grafik ini, output ditentukan oleh fungsi modal. Nah, di mana kemiringan dari fungsi output ini adalah marginal produktivitas modalnya. Sehingga di dalam kondisi kaidah emas, konsumsi yang paling optimal itu adalah ketika koefisien daripada marginal produktivitas modalnya itu adalah sejajar dengan depresiasinya. Jadi marginal modalnya adalah sama dengan tingkat depresiasinya. Terlihat di dalam garis yang menggambarkan koefisien yang sama besarnya dengan koefisien pada depresiasi pada kondisi kaidah emas. Lalu bagaimana caranya mewujudkan kondisi seperti ini? Di dalam menentukan berapa banyak tingkat konsumsi yang optimal, maka di sini diperlukan peran dari para pembuat kebijakan yang menentukan berapa banyak seharusnya suatu negara itu bisa terus tumbuh, berapa kondisi ideal tingkat tabungannya. Maka di sini diperlukan peran dari institusi, misalnya pemerintah yang mengatur tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, mengatur tingkat tabungan yang mendorong terciptanya kondisi emas tadi. Bagaimana para pembuat kebijakan menentukan tingkat tabungan yang dapat membentuk tingkat konsumsi secara optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke dalam kondisi mapan berikutnya? Maka
pertimbangannya adalah dengan melihat kondisi perekonomian suatu negara. Apakah modal yang dimiliki suatu negara itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau modal investasi yang dimiliki itu besar, maka pembuat kebijakan bisa mendorong agar konsumsi itu dinaikkan. Ketika konsumsi didorong dinaikkan, sehingga tingkat tabungan menjadi berkurang, maka investasi menjadi turun. Ketika investasi menjadi turun, maka kemudian lama-lama tingkat konsumsi juga mulai turun. Sehingga terciptalah kondisi konsumsi yang ideal yang mendorong pertumbuhan ke kondisi mapan berikutnya pada tingkat konsumsi yang optimal. Demikian juga sebaliknya, kalau suatu negara itu dimulai dengan memiliki modal yang lebih sedikit, maka pembuat kebijakan bisa mendorong dengan peningkatan tabungan yang lebih besar dan mengurangi konsumsi. Sehingga di dalam perekonomian sekarang mempunyai modal yang lebih banyak, mempunyai tingkat investasi yang meningkat, tingkat tabungan yang lebih besar, sehingga kemudian akibatnya tingkat konsumsi nanti bisa didorong lebih tinggi lagi. Sehingga pada kondisi kemapanan pertumbuhan perekonomian yang berikutnya, itu tingkat konsumsinya bisa mencapai yang lebih optimal. Namun, pertimbangan lain adalah pemerintah akan memikirkan apakah mendorong konsumsi yang lebih tinggi itu pada saat ini atau pada saat yang akan datang, itu dikaitkan dengan pertimbangan apakah kalau konsumsi sekarang dinaikkan berarti generasi mendatang itu akan lebih banyak menabung. Atau sebaliknya, kalau pemerintah mempunyai pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan, maka konsumsi yang akan ditekan pada saat ini untuk digunakan oleh para generasi yang akan datang untuk meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang. Nah, demikianlah kira-kira terkait dengan penjelasan lebih lanjut terkait pertumbuhan teori pertumbuhan ekonomi. Sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.